Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Zat yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat yang tidak terhingga kepada kita, sehingga saking banyaknya Allah menantang kita untuk mencatat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, andai kata engkau jadikan lautan sebagai tintanya, kemudian pohon-pohonan yang ada di muka bumi ini kau jadikan sebagai penanya, sungguh tidak akan sanggup untuk mencatat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, setiap saat alangkah indahnya kita senantiasa berterima kasih, menyampaikan ucapan alhamdulillah kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga zikir senantiasa kita lantunkan hanya untuk keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya Allah pun sudah berjanji kepada kita, wa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Jadi bukan sebaliknya Allah kurangi ketika kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah, justru ditambah oleh Allah. Tidak untung bagaimana kita sebagai hambanya. Sudah kita diberikan nikmat begitu banyak oleh Allah, ketika kita berterima kasih, Allah tambah juga nikmatnya. Jadi alangkah bodohnya kita kalau kita tidak berterima kasih, memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita agar nikmat Allah itu ditambah dalam diri kita. Namun sebaliknya, apabila kita kufur, tidak berterima kasih terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah mengatakan, inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Azab Allah begitu pedih bagi hamba-hambanya yang senantiasa diberikan begitu banyak nikmat, tapi kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Apa contohnya? Ketika kita diberikan usia oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, kita tidak manfaatkan usia kita, kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah, tapi justru sebaliknya, kita perbanyak maksiat kepada Allah. Maka kata Allah, azabku nanti sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga nikmat-nikmat Allah ditambah dalam diri kita. Amin ya Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, kepada para ulama sebagai pengemban risalahnya, dan juga kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita wabil khusus yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Demi Allah, bahwa dengan iman dan takwa yang akan membahagiakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Demi Allah, hanya dengan iman dan takwa akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap saat mari kita selalu tingkatkan introspeksi diri kita. Kita kembali ingat apa yang sudah kita lakukan untuk Allah dan agama ini. Dengan seperti itu, mudah-mudahan nilai iman dan ketakwaan kita terus meningkat setiap saat. Dan ketika kita turun iman kita dan takwa kita, mari kita kembalikan keimanan dan ketakwaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang senantiasa bertakwa, yang Allah berjanji dalam Quran surat Al-Imran ayat 133,
Janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa akan Allah berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan mudah-mudahan itu bagi kita jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tadi membacakan surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat ini paling pendek ya di dalam Al-Qur'an, hanya 3 ayat. Tapi maknanya begitu luar biasa. Inna a'tainaka al-kautsar. Allah sudah berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ada yang mengatakan bahwa para mufasir mengatakan al-kautsar ini talaga Kautsar. Talaga yang nanti di surga Allah akan berikan airnya, atau Allah akan nanti Rasulullah akan mengambil air dari telaga Al-Kautsar itu untuk memberikan syafaat kepada mereka yang sudah orang yang beriman tetapi sebelumnya masuk dulu ke dalam neraka. Setelah digodok di dalam neraka, gosong semua tubuhnya, kemudian Allah berikan syafaat melalui Rasulullah, maka ketika itulah disiramkan air dari telaga Kautsar untuk yang tadi orang yang beriman tapi berbanyak dosanya. Kemudian setelah itu disiramkan air telaga Kautsar itu kepada orang tersebut, kemudian diangkat oleh Allah ke dalam surganya. Itu salah satu riwayat dari salah satu tafsir. Tapi yang lain mengatakan bahwa Al-Kautsar itu nikmat yang begitu banyak. Jadi setelah kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, maka kata Allah, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli, maka sholatlah, maka sembahlah Allah. Jadi setelah kita tadi diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, coba yang tidak terhitung tadi, yang tidak bisa kita hitung, yang andai kata Allah, kau jadikan lautan, air laut sebagai tintanya, kemudian pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, tidak akan sanggup kita mencatat begitu banyak nikmat dari Allah. Lihat saja sekarang, satu hal saja, mata kita. Kita lihat mata aja. Coba kita hitung, kalau Allah tidak berikan alis bagaimana, kalau Allah tidak berikan retina gimana, kalau banyak sekali. Belum lagi urat-urat mata yang saling berfungsi dan sebagainya. Itu banyak sekali, kita tidak akan mampu mencatatnya. Bahkan dokter spesialis saja untuk mata banyak. Termasuk gigi misalkan, yang lebih kelihatan gigi deh. Coba kita lihat gigi saja. Nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Dan dokternya pun tidak satu. Gigi ini banyak dokternya. Saking apanya? Saking tidak bisanya manusia menjangkau semua aspek yang Allah berikan dari penciptaan Allah. Tidak sanggup satu dokter pun untuk menangani masalah gigi saja atau mata. Tidak sanggup. Artinya inilah begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah, fasholli, maka sholatlah. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk sholat, menyembah Allah. Jangan menyekutukan Allah. Yakin sama Allah, fasholli, maka sholatlah. Maka sholat ini as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Maka bagi orang yang ngaku Islam tetapi tidak melaksanakan sholat, maka tiang agamanya belum tegak. Seperti bangunan masjid ini, walaupun atapnya bagus, kuat, tapi tidak akan pernah berdiri itu atap kalau tidak ada tiangnya. Begitu juga agama Islam. Kita puasa, kita zakat, tapi tidak pernah melaksanakan sholat, belum tegak agamanya, belum tegak Islam. Oleh sebab itu maka dalam hukum sholat ini Allah sudah begitu banyak memberikan keringanan kepada kita, rukhsah kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Apa alasan kita meninggalkan sholat? Tidak ada. Ketika kita tidak mampu berdiri, silahkan kata Allah duduk. Ketika tidak sanggup untuk duduk, silahkan kata Allah berbaring. Ketika tidak sanggup untuk berbaring, silahkan kedipkan mata atau anggota tubuh yang bisa kamu gerakan, kata Allah. Tidak sanggup untuk mengedipkan mata, ingat saja sudah. Kalau kamu ingat, belum gila, ingat bacaan sholat, rukun sholat aja udah ingat. Kata Allah seperti itu. Jadi tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Kemudian kita dalam perjalanan, sedang di dalam pesawat misalkan, di atas ketinggian sekian kilometer dari tanah, dari permukaan air laut, begitu juga. Tidak ada alasan untuk meninggalkan, silakan. Tidak menghadap kiblat, menghadap semana saja, itu kan darurat, silakan. Mau di atas kendaraan, di kereta, di mobil umum atau di mana,
Saya tidak dalam posisi menghadap kiblat, bagaimana? Boleh, silakan. Yang penting sholat. Makanya disinilah as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiang agama. Bahkan sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholatnya baik, sholatnya benar, maka insya Allah amalan yang lain akan mengikuti. Maka sholat ini harus ditegakkan oleh kita. Ya, termasuk bangunan Islam itu sholat itu menegakkan sholat. Kemudian yang pertama kata Allah, ketika kita menerima begitu banyak nikmat yang Allah berikan, fasoli, maka sholatnya. Sholat. Kemudian wanhar dan berkurbanlah. Nah, jadi wanhar di sini, anhar ini kalau dalam bahasa, segi bahasa itu adalah leher, atau juga ada yang mengatakan kalung. Ya, artinya di para mufassir mengatakan ya sudah, berarti kalau begitu wanhar ini leher, yang namanya leher berarti harus disembelih. Artinya apa? Berkurban. Ya, berkurbanlah. Nah, makanya antara sholat dan berkurbanlah ini satu kesatuan yang utuh. Seperti ketika kita wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya apa? Ada korelasi juga bahwa Islam itu tidak melulu ibadah yang hanya hubungannya dengan Allah saja, tetapi Islam itu juga mengajarkan kita hablum minan nas. Ketika kita selesai sholat, maka ingat di sekitar kita ada saudara-saudara kita. Hablum minan nas. Hablum minallah melalui sholat, hablum minan nas melalui kita berbagi. Wanhar, maka berkurbanlah. Nah, maka inilah menjadi dalil yang mengatakan wajibnya berkurban bagi mereka yang mampu. Nah, insya Allah kita ini walaupun ibadah haji tidak diberangkatkan, jemaah haji Indonesia tidak berangkatkan ke Mekah karena kondisi COVID sekarang ini, maka tetap kita harus melaksanakan kurban. Dan wajib hukumnya bagi mereka yang mampu untuk berkurban, maka wajib hukumnya. Jadi jangan sampai begini, ada orang mampu, dia sudah naik haji, ditanya, Pak Haji kenapa nggak kurban hari ini? Karena dia banyak uangnya gitu. Kata Pak Haji bilang, oh saya udah kurban tuh di Mekah, waktu haji dulu udah kurban. Oh, jangan seperti itu. Bagi kita yang mampu, wajib hukumnya setiap saat kita berkurban. Ketika kita memiliki kelapangan rezeki, maka kita harus berkurban. Wanhar, maka berkurban. Ini menjadi sebuah kewajiban bagi mereka yang mampu, sunnah bagi mereka yang tidak mampu. Oleh sebab itu hadir rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada nilai yang harus kita kembangkan di sini, bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam itu sangat ditekankan. Makanya tadi Khatib mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, selalu bergandengan, beriringan antara sholat dengan zakat, antara sholat dengan berkurban, beriringan. Artinya hablum minallah kita jalani, hablum minanas pun kita harus jalani. Apalagi sekarang ini musim atau suasana kita sekarang ini sedang dalam kondisi yang sangat luar biasa, maka mari kita bergandeng tangan. Kita saling peduli di antara sesama kita. Islam mengajarkan itu. Bahkan Rasulullah mengancam kepada kita. Andai kata ada tetangga kita yang kelaparan dan mati kelaparan, dan kita tidak peduli itu, maka Rasulullah mengancam, mengharamkan tubuhnya untuk masuk ke dalam surga. Walaupun itu muslim ataupun non muslim, kalau dia tetangga kita, dia tidak punya, dia tidak mampu, kita harus beri, bantu. Ya, hanya prinsip orang Sunda mah silih asa, silih asu. Ya, saling berbagi, dan itulah prinsip dalam Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kita hablum minallah dan hablum minan nas. Kita harus berkasih sayang, ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Berkasih sayang di antara mereka. Jadi saling berkasih sayang. Ya, apalagi kita sebagai anak bangsa senantiasa berkasih sayang dengan siapapun. Jangan melihat suku bangsa kita. Jangan melihat dia orang Batak, dia kulitnya hitam, dia melihat bahasanya tidak. Justru kita harus saling bergandeng tangan. Apalagi di suasana yang seperti ini, mari kita jadikan umat Islam ini menjadi tauladan bagi umat-umat yang lainnya. Kita saling berbagi, saling peduli di antara kita. Insya Allah, kalau itu seperti itu kita lakukan, maka insya Allah mudah-mudahan Islam kita menjadi Islam yang tegak. Ya, tadi fasoli dan wanharnya, gitu ya, fasoli dan sholat dan wanhar dan berkurbanlah. Mudah-mudahan hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang-orang yang peduli kepada sesama. Jadi insyaallah bagi kita yang masih punya waktu untuk berkurban, yuk kita niatkan, ada beberapa hari ke depan untuk berkurban, kita niatkan untuk bisa berkurban. Dengan cara apa? Patungan misalnya. Patungan satu sapi itu 7 orang.
Ya, dibagi misalkan berapa hewan silakan gitu ya. Jadi mau 3 juta mau berapa, yang penting kita bisa berkurban, bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Atau kambing sendiri, saya mau kurban dengan kambing sendiri silakan. Ya, banyak hal yang penting kita bisa berbuat untuk saudara-saudara kita. Ya, dan juga selain kita bisa berbuat untuk saudara-saudara kita juga bisa berbuat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertanggungjawabkan diri kita kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Maka terputuslah orang-orang yang senantiasa membenci kebaikan, membenci kepada Rasulullah. Maka sekali hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pesan yang sangat mendalam dari Quran surat Al-Kautsar ini bahwa mari kita cintai kebaikan. Cintai kebaikan. Ya, kita benci keburukan. Maka kata Rasulullah, barang siapa orang yang membenci Rasulullah, barang siapa yang membenci Allah dan Rasulnya, maka dia akan terputus, maka dia akan rugi, maka dia akan menjadi orang yang terhina, maka dia menjadi orang yang celaka. Nah, maka kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, mari kita cintai kebaikan, kita cintai kebenaran, kita perbanyak berbuat baik di tengah-tengah saudara kita, di tengah-tengah umat ini. Mari kita sama-sama saling berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah, orang-orang yang memiliki amal soleh, amal kebaikan, sehingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. وبين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم